Jangan sampai nikah itu kosong daripada mahar. Diusahakan betul apapun yang bisa kita beli. Mau duit 100.000 silahkan kasih, mau telekung 1 set silahkan kasih, pokoknya jangan sampai tidak pakai mahar. Nah, tapi kalaupun nanti akhirnya nggak pakai mahar, perempuannya disebut mufawwidah. Nah, pindah kitab Matla'ul Badrain halaman 155. Masih tentang mahar. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Yang lalu mahar itu sudah kita bahas. Dia adalah kewajiban suami untuk memberikan sesuatu kepada istri dengan sebab akad nikah. Dia bukan rukun daripada pernikahan, tapi dia kewajiban suami. Bandingannya seperti nafkah. Nah, itu yang lalu. Nah, mahar itu bisa diucapkan di akad, bisa tidak. Nah, kalau tidak diucapkan, nanti itu bisa dimaknai sebagai tafwid. Nah, itu yang akan kita bahas. Dan inilah makna tafwid. Dari judul itu 4 baris. Paling kanan. Dan inilah makna tafwid. Secara bahasa, tafwid itu pasrah atau menyerahkan. Menyerahkan itu asli secara bahasa arti dari kata tafwid. Terkadang, nah, adalah tafwid itu daripada istri yang balighah lagi rasyidah. Sebelum kita lebih lanjut, tafwid itu adalah ketika seorang wanita mau dinikahi tanpa mahar, itu namanya tafwid. Paham ya? Perempuan yang rela mau dinikahi tak usah pakai mahar. Nah, itulah pengertian tafwid. Nah, jadi bisa saja tafwid ini datangnya dari diri si perempuan itu. Nah, dari diri si perempuan itu, daripada istri yang balighah lagi rasyidah. Seperti, ini contoh bentuk tafwid. Berkata ia bagi walinya, seorang anak gadis bilang kepada walinya atau seorang perempuan bilang kepada walinya, engkau kawinkan daku dengan tiada mahar. Ya, umur dah 34 ya. Nah, belum dapat jodoh. Udahlah ya, nggak usah dipersulit kalau ada yang mau sama aku. Nikahkan aja aku, tak pakai mahar tak apa-apa. Nah, itu namanya tafwid. Ketika ada seorang perempuan bilang gitu, itu berarti dia sedang melakukan tafwid. Perempuannya disebut mufawwidah. Nah, mufawwidah, wanita yang menyerahkan maharnya. Nggak pakai mahar nggak apa-apa. Atau lafaznya begini, atas bahwasannya tiada mahar bagiku. Nah, dia nikahkan aku. Nah, nggak usah ada mahar untukku, nggak apa-apa. Nah, ini namanya mufawwidah. Nah, maka dikawinkan dia oleh walinya. Maka nanti ketika dikawinkan oleh walinya dan dinafikan maharnya. Kemudian dinafikan maharnya, maka walinya bilang begini. Ini salah satu contoh akad nikah dengan tafwid. Saya nikahkan kepadamu anak kandungku fulanah tanpa mahar. Itu dinafikan maharnya. Saya terima nikah fulanah tanpa mahar. Udah senang dia. Tapi apakah ketentuannya begitu? Nanti kita lihat di bawah. Atau diam ia daripadanya. Atau nggak dibahas-bahas. Saya nikahkan kepadamu anak kandungku. Saya terima nikah anak kandungku fulanah. Saya terima nikah fulanah. Nah, itu bisa juga maknanya tafwid. Orang nggak dibahas maharnya. Nah, itu juga disebut dengan tafwid. Atau diam dia daripadanya. Nah, itu satu. Tafwid ini bisa dilakukan oleh si perempuan langsung. Perempuannya minta, udah nikahkan aku tak usah pakai mahar. Nah, nikahkan aku tak usah pakai mahar. Oh, Masya Allah. Tapi tak usah dibuat. Minta saja. Mahar itu berkah. Nah, mahar itu berkah. Ada sebagian perempuan tuh betul-betul memandang
berharganya mahar tadi itu. Pokoknya cincin yang ini jangan sampai terjual, Bang. Ini maharmu, Bang, yang kau kasih sama aku. Itu betul-betul berarti perempuan itu menghargai tadi teman. Jadi minimal kalaupun seandainya nggak punya apa-apa, Rasulullah sampai suruh nyari cincin besi kan gitu. Itu pertanda kalau bisa ya dibuatlah maharnya, jangan sampai tak ada mahar. Jangan sampai nikah itu kosong daripada mahar. Diusahakan betul apapun yang bisa kita beli, mau duit 100.000 silahkan kasih, mau telekung 1 set silahkan kasih, pokoknya jangan sampai tidak pakai mahar. Nah, tapi kalaupun nanti akhirnya nggak pakai mahar, perempuannya disebut mufawwidah. Nah, tadi ya sekarang memang kita tahu perempuan udah lebih banyak. Nanti di akhir zaman 1 laki-laki 50 perempuan. Itu pasti perempuan agak sulit. Jadi kalau sekarang ada jumpa gadis tua segala macam, ya agak kita wajarkan juga lah. Perempuan banyak kali, laki-laki sedikit. Laki-laki kalau masih 30 itu masih tenang deh. Tapi perempuan kalau udah 30 udah gelisah. Bukan dia aja yang gelisah, ayah oma pun gelisah. Nah, tapi kalau laki-laki lah kok 30 masih. Laki-laki gampang. Tadi. Dan ini perempuan kalau udah begitu, selalu saya katakan, kalau basa-basi sama orang, itu perhatikan perasaannya. Rasulullah itu kalau ngomong tuh selalu memperhatikan perasaan orang. Di antara beberapa ucapan yang pantang ditanyakan itu, udah nikah atau belum? Udah punya anak atau belum? Itu hati-hati ngomong yang seperti itu ya. Karena tidak semua orang bisa nerima itu dengan baik. Nah, kalau memang mau bertanya, ujungnya solusi, jangan cuma nanya saja. Nah, jumpa sama kawannya atau jumpa sama seorang gadis usianya udah agak tua, atau laki-laki usianya udah hampir 40. Macam mana kabar, sehat? Udah nikah? Belum. Iya, kapan lagi? Udah mau kiamat ini. Ngomong saya begitu orangnya tersinggung lah. Kok kira aku tak mau nikah? Cuma yang belum Allah kasih kan gitu. Sakit hati orangnya seperti itu. Jadi kalaupun memang udah nikah, belum, ini cocok nih. Ada yang lagi cari istri. Nah, gitu kan orangnya senang. Ada solusi. Ini cuma nanya-nanya saja, udah nanya, di pojok-pojokkan lagi. Kok tengok tuh si fulan udah nikah, anaknya udah 2, kok belum lagi, kapan lagi? Ini kira dia yang mengatur semuanya gitu. Jadi ini juga termasuk yang pantang. Begitu juga tentang masalah anak. Yang udah berumah tangga lama, 5 tahun, 10 tahun. Nah, jangan kalau nanya tuh cuma nanya, udah ada anggota? Belum. Mana? Usahalah ini itu segala macam. Udah usaha, semua udah dibuat. Kecuali kalau gini, udah punya anak? Belum ada. Ini hari itu ada dokter yang bagus. Nah, dia punya resep herbal, cepat orang dapat. Nah, itu solusi, orangnya senang dengar begitu. Ini cuma nanya-nanya saja. Itu jangan. Nah, ini pernikahan termasuk hal yang sensitif. Jadi jangan cuma sekedar nanya kalau nggak punya solusi. Nah, kalau mau nanya tentang dia, nanyanya sama orang, jangan ke orangnya langsung. Nah, karena apalagi perempuan yang udah di usia itu, akhirnya kebanyakan perempuan yang udah usia itu akhirnya menutup diri. Kenapa? Karena merasa minder keluar. Usia udah 35, belum nikah. Ya kecuali yang hatinya kuat lah, yang memang nggak minderan gitu. Jadi nggak masalah aja ya, belum datang jodohnya udah. Nah, jadi maka banyak-banyak berdoa. Rabbi la tadarni fardan fa innaka khairul warisin, fa innaka khairul warisin. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi. Itu banyak-banyak berdoa seperti itu. Yang masih jomblo, yang masih single, yang belum punya pasangan, nggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Engkau adalah sebaik-baik pemberi. Nah, itu berdoa yang seperti itu. Semoga Allah dapatkan itu. Dan hajat. Nah, sholat hajat segala macam insya Allah makbul. Ya, alhamdulillah. Kalau seandainya ada yang sudah dapat pasangan dan bersabar, bagi yang belum dapat pasangan, insya Allah di surga semuanya akan berpasangan. Nah, tadi di surga akan berpasangan semuanya. Nggak dapat di dunia, dapat di surga. Nah, tadi. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang bisa melakukan tafwid yang kedua? Nah,
Dan terkadang ada ia daripada penghulu amah. Bisa jadi tafwid itu dilakukan oleh penghulu amah. Paham penghulu amah ya? Penghulu amah itu tuan daripada budak perempuan, majikan daripada budak perempuan. Ada seorang laki-laki punya budak perempuan. Nah, ini laki-laki ini, ataupun enggak mesti laki-laki lah, pokoknya tuannya atau nyonyanya. Nah, itu bisa melakukan tafwid seperti katanya, misal kata tuannya, nah, oleh walinya, bukan lewatan nih, penghulu amah. Seperti katanya ya, aku kawinkan dikau amahku dan dinapikan maharnya. Kunikahkan engkau, nah, kepada amahku, kepada budak perempuanku tanpa mahar. Nah, itu boleh. Kenapa boleh? Karena tuan justru yang akan memiliki mahar, kan gitu. Jadi dia boleh menapikannya. Nah, atau diam iya, atau dia nggak bahas. Tiada wajib sesuatu atas suami bagi penghulu amah, maka suami nggak wajib bayar apa-apa terhadap tuan daripada si amah. Dan jika ia dukhul dengan dia walaupun sudah dijima sekalipun, karena hak itu baginya dan telah ia gugurkan dia. Nah, maka nanti sebenarnya pembahasan tafwid ini dua. Pengertian tafwid udah paham ya? Tafwid ketika ada orang mau menikah tapi menapikan mahar. Dan nikahkan, nggak usah pakai mahar. Itu namanya tafwid. Yang bisa melakukan dua. Si perempuan itu sendiri sama tuan daripada budak perempuan. Nah, nanti ketentuannya berbeda. Kalau yang melakukan tafwid adalah tuan dari seorang budak perempuan, kalau yang melakukan tafwid adalah tuan dari seorang budak perempuan, maka laki-lakinya tak wajib apapun. Mau nanti udah jima, mau seterusnya, udah nggak ada wajib bayar apa-apa kepada tuannya tadi. Nah, nanti berbeda kasus kalau yang melakukan tafwid adalah si perempuan itu langsung. Ini tetap nggak gugur nanti maharnya ini. Kenapa? Karena memang betul-betul dihargai perempuan ini. Nah, kita lanjut. Dan apabila sah tafwid, ini artinya dari seorang wanita yang merdeka tadi. Kalau seandainya sahlah tafwid, wajib mahar padanya. Ini kasus kalau yang mentafwid bukan tuan. Paham ya? Ini yang kita bahas ini kalau yang mentafwid itu adalah si gadis atau si perempuan itu langsung. Maka kalau si perempuan itu sudah bilang ke ayahnya, ya udahlah nikahkan aku, tak usah pakai mahar. Sahlah tafwidnya, dinikahkanlah oleh ayahnya. Saya nikahkan kepadamu anak kandungku Fulanah tanpa mahar. Saya terima nikah fulanah tanpa mahar. Sahlah tafwidnya, sahlah pernikahannya. Nah, kalau sudah sah seperti itu, tetap ternyata wajib mahar padanya. Dihargai betul dalam Islam. Walaupun dia sudah menapikan, tapi Islam tetap mewajibkan kembali. Nggak bisa gugur tuh. Wajib mahar padanya dengan salah satu daripada 3 perkara. Nah, kalau salah satunya ini dibuat, maka wajib mahar. Nah, dan yaitu yang pertama, bahwa di fardu, dikasih catatan, di fardu itu ditentukan. Nah, bahwa di fardu ditentukan oleh suami akan mahar atas dirinya dan ridho istri dengan barang yang difardukan dia itu. Artinya ridho istri dengan mahar yang ditentukan suaminya itu jika kurang daripada mahar misil atau bertangguh atau lain daripada belanja negeri. Perhatikan, kalau seandainya sudah sahlah tafwid tadi, udah dinikahkan, maka suaminya ternyata kasihan, dek,
memang ayahmu menikahkan dibilangnya tanpa mahar, Dek. Nah, iya bang, nggak apa-apa, aku nikah sama abang udah seneng kali. Iya, aku tahu. Tapi tetaplah, aku nih laki-laki terhormat. Kubuatlah mahar untukmu ya. Kuterapkan untukku sendiri. Nah, kutentukan maharmu itu 1.500.000. Cemana, Dek? Ya udah cocok kali lah bang, orang aku nggak pakai mahar pun nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Maka saat itu maharnya pun dia bayarkan 1.500.000. Ini namanya difardukan oleh suami. Jadi boleh istrinya itu ridho. Nah, maharnya 1.500.000 nggak apa, tapi aku bayarnya bertangguh lah, di 3 kali bayar. Boleh istrinya nerima, boleh juga, nggak apa-apa bang. Atau dibilang, Dek, ini kutentukan aja lah maharmu ya. Iya bang, 1.000. Loh kok cuma 1.000 bang? Ringgit. Oh iya nggak apa-apa bang. Loh 1.000 ringgit. Ah itu maksud daripada lain daripada belanja negeri. Tadi kan ada bahasa itu. Belanja negeri itu artinya mata uang negeri. Nah, jadi kalau seandainya mau diterapkan dengan mata uang selain mata uang negeri situ, nggak masalah. Kenapa? Karena suami yang menerapkan untuk dirinya sendiri. Istrinya ridho, nggak masalah. Nah, 1.000 ringgit berapa bisa? 4 juta. 4 juta, lumayan lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, atau difardukan dia oleh hakim, atau difardukan oleh hakim atas suami jika tertegah suami daripada memfardukan. Saya nikahkan padu tanpa mahar, udah. Kemudian beberapa hari kemudian, tapi ini nggak terlaksana lah di kita. Kalau dulu terlaksana. Ditanya sama hakim, nah udah kau bayar mahar? Bayar mahar apa hakim? Orang kata ayahnya nggak pakai mahar. Ya walaupun nggak pakai mahar, dia tuh bukan budak perempuan, dia wanita merdeka. Walaupun ayahnya bilang tak pakai mahar, kau tetap harus menentukan mahar. Wah nggak mau lah aku memang mau nikah dia tanpa mahar kok. Tak mau kau, terserahmu kalau kau yang menetapkan. Nggak mau aku hakim. Kalau kau nggak mau, aku yang menetapkan. Nah, kalau hakim yang menetapkan, kita lihat lanjutannya. Nah, ketika tertegah suami daripada memfardukan, nah kalau seandainya nggak mau, atau berbantah keduanya, atau keduanya berbantah, istrinya bangsa yang pintar pula. Bang, bayarlah maharnya. Berapa lah yang bang mau? Apa pula pakai mahar, Dek? Ayahmu bilang, kunikahkan anakku fulana tanpa mahar. Iya bang, abang tak pernah belajar bab tafwid. Walaupun begitu, tetap balik lagi tuh kewajiban mahar tuh. Udahlah bang, tetapkan berapa? Nah, ya udah Dek, 1 juta. Oh tak mau aku kalau 1 juta. Boleh. Kenapa? Karena tadi kan harus dapat ridho daripada istri. Istrinya harus ridho. 1 juta. Oh tak mau aku bang. Aku bisanya segitu. Nah, ya mahar misilku jauh kali lah bang dari 1 juta. Aku nggak mau segitu. Berbantahlah mereka setelah itu. Nah, maka kalau seandainya terjadi perbantahan seperti itu, berbantah keduanya pada kadar yang hendak difardukan dia. Nah, berbantah-bantah tentang masalah kadar yang hendak difardukan dia, maka difardu oleh hakim akan mahar misil. Nah, kalau udah hakim langsung mahar misil. Nah, itu tadi. Nah, itu tadi. Kalau mahar misil yang tunai, harus tunai, nggak boleh bertangguh. Kalau hakim yang menentukan. Nah, lagi dengan belanja negeri harus dengan rupiah, nggak boleh pakai ringgit, nggak boleh pakai dolar, harus dengan rupiah. Itu maksud belanja negeri. Nah, kenapa? Karena hakim yang memfardukan. Nah. Bisa diikuti nih ya, bisa paham lah ya. Nah, itu tadi. Jadi intinya kalau seandainya nikahi perempuan merdeka, dia bilang tanpa mahar, tetap nggak hilang maharnya, tetap wajib bayar. Dengan salah satu dari 3 ini. Nah, jadi harus dengan belanja negeri. Dan disyaratkan mengetahui qadhi akan kadar mahar misil. Jadi disyaratkan qadhi, hakim tadi, tahu berapa mahar misil si perempuan nih. Ini yang saya nggak pandai. Kalau datanglah perempuan ke hadapan saya kemudian bilang, Ustadz tolonglah
ukur mahar misil saya, wah nggak pandai saya. Cemana ngukurnya, nggak pandai. Nggak tahu saya, nanti tanya sama pengadilan agama atau orang-orang yang banyak di bidang situ, bagaimana cara ngukur mahar misil. Oh, ikuti kakaknya. Nah, kakaknya pun seperangkat alat sholat. Nah, itu tadi. Jadi ngukur mahar misil ini bagaimana saya nggak pandai. Nah, nantilah Pak Isa coba cari, teliti sendiri kayak mana cara ngukur mahar misil tuh. Perlu diseminarkan sebenarnya. Kenapa bolak-balik dibahas tapi kita nggak tahu cara ngukur mahar misil. Nah, jadi qadhinya harus tahu kadar mahar misil. Adapun ridho dua laki istri dengan barang yang difardu oleh hakim tiada disyaratkan dia. Nah, tapi kalau ridho keduanya, ya udah. Kalau kalian berbantah-bantah nggak sepakat, dah mahar misil. Kata laki-laki, wah tak mau lah aku mahar misil. Kau tak mau pun aku udah fardukan, udah wajib begitu. Karena ridho dan tidak ridho itu nggak jadi syarat untuk ketentuan hakim tadi itu. Nah, berikutnya, apalagi yang membuat jadi wajib bayar mahar? Atau dukhul oleh suami. Suami belum menentukan, hakim belum menentukan, tapi mereka sudah melakukan. Maka ini juga akan menjadi wajibnya mahar tadi itu. Nah, atau dukhul oleh suami dengan istri yang mufawwidah, kasih baris. Mufawwidah, dengan istri yang mufawwidah itu dahulu daripada difardu oleh suami atau hakim, sebelum ditentukan oleh suami ataupun hakim, maka wajib baginya mahar misil dengan dukhul. Diiktibarkan sebanyak-banyak mahar misil daripada ketika akad hingga sampai kepada wati. Mahar misilnya harus harga paling tinggi dari saat akad sampai jima. Misal dari akad ke jima ternyata 3 bulan. Ada masa di tengah-tengah bulan itu harga mahar perempuan itu mahal betul. Nah, itu yang diambil mahar misilnya. Nah, jadi itu yang diambil dengan sebanyak-banyak mahar. Dan jika mati seorang daripada dua laki istri dahulu daripada difardu dan wati, wajiblah mahar misil. Ini yang keempat sebenarnya masuknya nanti. Sebenarnya di atas 3, tapi ini masuk yang keempat. Udah dinikahkan dengan cara tafwid, nggak pakai mahar, belum difardu oleh hakim, belum difardu oleh suami, belum juga jima, tahu-tahu meninggal dunia lah salah satu dari keduanya, maka wajib mahar misil. Nah, kalau yang meninggal suami berarti diambil dari harta suami untuk bayar mahar misil si perempuan. Kalau yang meninggal perempuan berarti suami wajib bayar mahar misil kepada ahli warisnya si perempuan tadi. Karena mati seperti wati. Karena mati ini seperti wati pada tetap musammanya. Kalau mahar musamma pun tetap juga. Kalau meninggal wajib dikasih, kan gitu. Yang nanti beda itu kalau cerai hidup, kan gitu. Kalau meninggal kan tetap penuh bayar mahar. Nggak ada potong separuh. Nah, di akad disebutkan maharnya 20 juta rupiah tunai. Nah, belum dibayar meninggal dunia. Wajib nggak 20 juta tuh? Wajib. Nah, jadi itu seperti wati juga. Nah, jadi mati seperti wati pada tetap musammanya. Pada lain daripada tafwid. Pada selain daripada tafwid. Maka demikianlah wajib mahar misil pada tafwid. Jadi sehingga kalau ada yang meninggal jadi wajib mahar misil pada tafwid. Dan dikehendaki dengan mahar misil itu, apa itu mahar misil? Nah, yang dimaksud dengan mahar misil itu kadar itu artinya seukuran barang yang gemar, yang senang dengan dia pada seumpama perempuan itu pada adat. Nah, itulah nyari yang ukuran gemar, sedang, itu yang ya senang dia dibayar segitu, itu yang agak payah. Nah, payah kalau seandainya dibuat seperti itu. Nah, sedikit lagi lah ya.
Dan tiada bagi sekurang-kurang isi kawin itu had yang tertentu. Minimalnya mahar itu nggak ada batasan tertentu. Dan tiada pula bagi sebanyak-banyaknya had yang tertentu. Dan untuk maksimalnya juga nggak ada batas yang tertentu. Tapi yang lalu udah kita bahas. Sunnahnya, bukan mestinya, bukan batasnya, tapi sunnahnya jangan kurang dari berapa? 10 dirham. Maksimalnya jangan lebih dari seberapa sunnahnya? 500 dirham. Itulah yang biasa Rasulullah nikah itu batasannya. Tapi memang ada satu istri Rasulullah, Zainab, Sayyidatuna Zainab binti Jahash, itu dinikahi Rasulullah maharnya 400 dinar. 1 dinar 2 juta. 400 dinar berarti 800 juta. Ya, Masya Allah. 800 juta. Pernah dengar mahar orang segitu? 800 juta. Alphard dapat 2. Enggak, Alphard hampir lah ya, 1. Enggak dapat, belum dapat. Oh, belum dapat. Oh, ada soalnya kemarin tuh yang nikah saya dengar maharnya Alphard. Berarti lebih mahal. Nah, Pajero lah ya, Pajero. Nah, Pajero sama Ayla 2. Baik. Nah, jadi itu mahar pernah ada seperti itu. Nah, itu Rasulullah tuh banyak, tapi dikatakan bahwasannya itu bukan dari Rasul, itu dari Raja Najasyi. Hadiah untuk Rasulullah kemudian diperuntukkan sebagai mahar. Nah, jadi bukan Rasulullah sendiri. Rasulullah duitnya jarang banyak-banyak begitu. Rasulullah itu jarang megang duit banyak. Karena Rasulullah nggak pernah nabung. Rasulullah itu tidak pernah nabung untuk hari esok sama sekali. Nggak pernah nabung untuk hari esok sama sekali. Apalagi, wah ini untuk bulan depan, ini untuk masa tua, itu nggak pernah. Kan, kalau sudah di makom seperti itu bagus. Tapi kalau makomnya, karena Sayyiduna Umar juga masih nabung. Makanya ketika infak kan Sayyiduna Umar masih nyisakan 50%. Kita mungkin makomnya masih yang seperti itulah. Sayyiduna Abu Bakar udah seperti Rasulullah, semua diinfakkan. Nah, Rasulullah itu nggak pernah nabung sama sekali. Kenapa? Karena Rasulullah ingat matinya itu tinggi. Nah, ini untuk besok. Iya kalau ada besok, kan begitu. Iya kalau ada besok. Kalau tak ada besok, udah sia-sia. Aturan bisa disedekahkan jadi amal, jadi tak jadi apa-apa. Nah, Rasulullah itu kan ingat matinya tinggi. Kata Rasulullah, tidaklah aku angkat kaki kananku dan aku merasa aman dari kematian saat meletakkan dia ke tanah. Jadi waktu diangkat, kayaknya umurku tak ada nih kata Rasulullah, sampai bisa ku cecahkan balik. Tidaklah aku mengunyah sesuatu dan aku merasa masih ada umurku sampai aku bisa menelan itu. Lagi ngunyah nasi, ada nggak lah usia nih sampai bisa nelan nasi ini? Itu kan ingat matinya tinggi betul. Kalau yang udah ingat mati begitu, itu harta jadi nggak ada nilainya. Ini misal ada orang udah divonis dokter, Pak, ini mohon maaf lah, kalau begini keadaannya itu paling bisa sebulan lagi Bapak bertahan. Memang sehat, tapi nanti sebulan lagi ya udahlah, paling sebulan lah ini Pak tahannya. Punya duit 5M, ada nilainya nggak? Nggak ada. Sebulan lagi 5M itu apa? Itu pasti kita akan sedekahin semua, itu kan begitu kan? Sedekahin semua. Nah, rupanya salah vonisnya. Oh enggak Pak, salah. Baru nyesel habis. Diagnosanya salah. Tapi ketika orang udah ingat mati, itu harta tuh memang jadi nggak ada nilainya kan gitu. Nah, Rasulullah ingat matinya itu tinggi. Semua orang pasti begitu. Kalau seandainya kita dikasih tahu sama malaikat Israel, nah 3 hari lagi kau meninggal, itu udah nggak ada nilainya tuh. Semua dikasih dah, bahagilah. Nah, Rasulullah lebih dari itu, ngunyah merasa tak sampai nyawanya untuk bisa menelan. Jadi ya bagaimana Rasulullah mau nabung? Tak akan nabung Rasulullah. Itu tabungan akan kita kuras itu kalau seandainya paling ya sisakan beberapa untuk ahli waris begitu saja. Nah, itu luar biasanya baginda Nabi. Nah, jarang pegang duit banyak. Nah, jadi untuk mahar ini batas minimal tidak ada batasan, maksimal pun tidak ada batasan. Bahkan
Dhabit pada isi kahawin itu tiap-tiap sesuatu yang sah dijadikan harga. Ketentuannya segala sesuatu yang memiliki harga maka bisa dijadikan mahar. Segala sesuatu yang ada nilai, ada harganya, maka sah dijadikan mahar. Saya nikahkan kepadamu anak kandungku. Maharnya 1 lembar jilbab tunai. Boleh nggak? Boleh, jilbab ada nilainya. Segelas air putih, boleh, segelas air putih pun ada nilainya. Tuh aqua gelas tuh 500 atau 1000. Jadi ada nilainya. Tapi kalau yang nggak ada nilainya, nggak boleh. Kunikahkan kepadamu anak gadisku dengan segenggam kerikil. Segenggam kerikil berapa harganya? Nggak ada, orang ambil aja. Nah. Nggak bisa, nggak ada harganya. Nah, jadi kalau yang nggak ada harganya seperti itu nggak boleh. Jadi minimal harus ada harganya walaupun murah. Nah, walaupun murah. Nah, di bebas apa saja, yang penting ada harganya. Sama ada ain, baik dia itu ain. Ain itu apa? Benda. Maharnya 1 buah handphone Samsung. Wah, saya tak tahu lagi berapa tipe Samsung sekarang yang bagus. Dulu S1, S2, S3. Nah, sekarang udah entah apa tipenya. Pokoknya 1 buah handphone Samsung, itu namanya ain. Boleh. Atau 1 unit, nah, sepeda motor Vario. Nah, boleh. Atau manfaat. Atau manfaat. Nah, manfaat itu jasa. Nah, sahlah dijadikan isi kawin. Nah, dan harus, arti harus ini dan boleh, ia berkawin akan perempuan atas manfaat. Maharnya itu jasa, yakni isi kawinnya itu manfaat yang tertentu, seperti mengajarkan perempuan itu akan Al-Quran. Dengan maharnya kau ajari anak aku Al-Quran. Boleh, boleh. Nah, kenapa? Karena itu ada nilainya. Mazhab Syafi'i ya, tapi mazhab Hanafi nanti nggak boleh. Mazhab Hanafi itu tidak boleh menjadikan mengajarkan Al-Quran sebagai mahar. Kenapa? Karena bagi mazhab Hanafi tak boleh mengambil bayaran dari mengajarkan Al-Quran. Nggak boleh. Kalau mazhab Syafi'i boleh. Jadi makanya boleh dijadikan mahar. Nah, jadi ngajarin Al-Quran jadi mahar boleh. Atau menjahit. Dengan maharnya kau jahitkan baju untuk anakku 1 setel atas dan bawahan. Ya, bakal dari si perempuannya, bahan dari perempuannya. Dia cuma menjahitkan aja, boleh, boleh. Nah, langsung dia menjahit atau diupahkan ke orang, apakah sama ya? Pokoknya terjahit lah bahasanya tadi. Nah, kemudian atau menyurat. Nah, tapi ini kayaknya daripada mengajarkan ini. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan menjahit, atau mengajarkan menulis. Nah, menyurat. Umpama dalailul khairat, seperti menulis dalailul khairat. Dalailul khairat ini kumpulan salawat ya. Dan seumpama Al-Quran fikih, boleh juga maharnya ngajarkan fikih. Saya nikahkan kepadamu anak perempuanku, maharnya kau ajarkan fikih nikah, bab nikah yang ada dalam kitab Matla'ul Badrain misalnya. Wah, lama tuh. Nah, ya. Tapi itu boleh. Nah, dan hadis dan syair. Syair itu syair yang harus, yang mubah, nggak boleh syair yang haram. Nah, dan khat itu menulis. Nah, sama, dan lain daripada yang tersebut. Nah, daripada barang yang tiada diharamkan dia. Sama ada mengajar Quran itu sekaliannya, seluruh Al-Quran, atau 1 surah yang tertentu seperti Fatihah atau lainnya, atau kadar yang tertentu daripada surah yang tertentu, misalnya Al-Baqarah 100 ayat, kadar tertentu dari surah yang tertentu, seperti serubuk, 1/4 daripada surah Yasin. Dan sama ada mengajarkan perempuan itu atau akan sahayanya, baik yang diajarkan langsung perempuan itu atau sahayanya, dengan maharnya kau ajarkan budak. Nah, istrimu nanti itu Al-Quran, boleh. Atau anaknya yang kecil, misal nikah sama janda, dengan maharnya kau ajarkan anak daripada istrimu ini membaca Al-Quran, yang wajib atasnya mengajarkan dia. Naam.
akan datang dan gugur setengah isi kawin.